Hello guys, welcome to my channel. Menelusuri kisah kelam dari kejadian nyata yang membuat penasaran seperti tidak ada habisnya. Seperti video kali ini, saya akan membahas kisah kelam di balik foto-foto yang menyeramkan. Seperti apa kisah-kisahnya? Sebelum saya memulai ke videonya, boleh ya saya minta support dari kalian untuk mensubscribe channel saya ini, agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa menyajikan informasi-informasi yang lainnya. Langsung kita mulai ke video yang pertama. Jenny Willy bukan nama asli dari gadis ini. Dia terlahir dari orang tua yang kerap menyiksanya sejak ia berusia 20 bulan. Diketahui ayahnya sering menyiksanya sejak kecil. Dirinya diperlakukan seperti binatang, dikurung dan diikat di toilet. Sehingga dirinya tumbuh besar dan tidak bertingkah laku seperti anak seusianya. Ketika diselamatkan, Jenny dapat mengucapkan hanya beberapa kata, seperti biru, orange, ibu, dan pergi. Tetapi, sebagian besar tetap diam dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia kerap terseok-seok dengan penggerakan semacam bunny hop. Ia juga buang air kecil dan besar saat stres. Dokter menyebutnya sebagai anak yang paling rusak parah yang pernah mereka lihat. Tradisi suku Maori Selandia Baru mengharuskan setiap anggota suku memiliki tato di wajahnya, mengawetkan kepalanya jika meninggal. Otak dan organ matanya akan dikeluarkan lalu kepalanya direbus dan diasap sebelum dijemur berhari-hari dan dibaluri minyak ikan hiu. Moko mokai atau toi moko yang merupakan sebutan kepala suku Maori yang diawetkan menjadi barang dagangan yang berharga selama perang Masket pada awal abad ke-19. Anatoly Moshfin ini merupakan seorang sejarawan sekaligus ahli bahasa yang memiliki kebiasaan yang aneh. Dirinya bertahun-tahun membongkar sejumlah 26 makam anak perempuan di kota Nizhny Novgorod, mengubah mayatnya seperti mumi lalu mendekornya menjadi boneka. Pria kelahiran 1 September 1966 tersebut ditangkap pada tahun 2011 setelah mumi dari 26 gadis dan perempuan berusia antara 3 hingga 29 tahun ditemukan di apartemennya. Polisi di kota Poitiers, Prancis menemukan Blanche Munir yang disekap di sebuah rumah. Kondisinya sangat mengenaskan. Perempuan ini ternyata telah disekap selama 25 tahun oleh ibu dan kakak lelakinya sendiri. Dia terkenal karena kecantikannya, dan banyak sekali laki-laki yang datang untuk melamarnya untuk dijadikan istri. Pada tahun 1874, di usia 25 tahun, dia ingin sekali menikah dengan seorang pengacara yang lebih tua yang tidak disukai oleh ibunya yang bernama Louis. Ibunya berpendapat bahwa putrinya tidak bisa menikah dengan pengacara yang tidak punya uang. Ibunya yang tidak setuju marah dengan penolakan putrinya, menguncinya di sebuah ruangan kecil yang gelap di loteng rumah mereka di mana dia mengucilkannya selama 25 tahun. Blanche diselamatkan oleh polisi dari kondisi yang mengerikan berkat informan rahasia. Ia tampak ditutupi dengan sampah makanan dan kotoran dirinya sendiri, dengan serangga di sekitar tempat tidur dan lantainya. Saat itu berat tubuhnya tak sampai 25 kg. Tingkat harapan hidup anak-anak menjadi rendah pada era Victoria, karena minimnya layanan kesehatan dan berbagai penyakit yang menyerang. Ketika anaknya meninggal dunia, maka orang tua akan mengabadikan anaknya lewat foto. Fotografi postmortem sangat umum di abad ke-19, apalagi penemuan proses fotografi pada tahun 1839 membuat potret jauh lebih umum karena banyak dari mereka tidak mampu membayar komisi lukisan cat yang lebih mahal ketimbang foto. Regina Kay Welter merupakan salah satu korban yang dibunuh Robert Ben Rhodes dan dikenal dengan nama pembunuh berantai truk stop killer. Ia dicurigai memperkosa dan membunuh lebih dari 50 perempuan selama periode 15 tahun di tahun 70-an dan 80-an saat dia mengendarai truknya. Regina yang berusia 14 tahun saat itu diduga kabur dari rumah dan berpergian dengan pacarnya Ricky Lee Jones. Diyakini bahwa Robert membunuh Ricky lalu menahan Regina selama mungkin. Polisi menyimpulkan ini berdasarkan foto Regina yang diambil Robert. Ia dihukum penjara seumur hidup tanpa jaminan dan hingga saat ini masih berada di dalam penjara.
Dengan sebuah misi meningkatkan kesadaran terhadap warga tunasusila, Robert Overrecker, berusia 39 tahun, nekat melompat dari air terjun Niagara menggunakan jet ski. Parasutnya gagal terbuka dan dirinya tewas setelah jatuh dari ketinggian 60 meter. Tubuhnya ditemukan oleh staf Maid of the Mist. Dirinya menjadi orang ke-15 sejak tahun 1901 yang melakukan aksi terjun dari Niagara air terjun dengan atau tanpa alat bantu. Ini merupakan potret bekas bayangan dari seorang yang tewas akibat bom atom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Radiasi dari ledakan nuklir dan gelombang panasnya yang mencapai suhu 5000 Celcius melenyapkan semua makhluk hidup yang berjarak dekat. Nah guys, itu adalah kisah-kisah kelam di balik foto-foto menyeramkan. Menurut kalian yang mana yang paling menyeramkan dari kisah-kisah tersebut? Sampai di sini dulu video kali ini ya guys. See you in my next video. Thanks for watching. Bye.